Hari ini kita akan belajar bersama materi SPDP kelas 5 tema 1, yaitu tentang gambar cerita. Nah, anak-anak sambil menyimak video penjelasan dari Bu Anti, silakan untuk menyiapkan alat tulisnya ya. Baik, silakan untuk disimak. Gambar cerita. Apa itu gambar cerita? Gambar cerita adalah serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Unsur-unsur yang ada dalam gambar cerita terdiri atas 3 macam, yaitu gambar manusia, gambar binatang, dan gambar tumbuhan. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi. Kemudian contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Selanjutnya, pengertian gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Gambar cerita dapat ditemui pada buku-buku cerita untuk anak-anak yang menceritakan sebuah peristiwa baik yang sungguh-sungguh terjadi maupun hanya imajinasi. Nah, anak-anak pastinya di rumah mempunyai buku cerita ya. Kemudian, gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gambar berupa foto. Nah, anak-anak terlihat pada gambar ada foto kucing yang lucu ya. Kemudian ada yang kedua, gambar tangan. Gambar tangan yang anak-anak lihat itu ada gambar di sekitar halaman rumah. Indah ya anak-anak ya. Selanjutnya, tujuan gambar ilustrasi. Tujuan dibuat gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuhan, serta objek benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar juga harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Misalnya anak-anak terlihat pada gambar. Untuk gambar ilustrasi yang sudah Bu Anti sediakan itu adalah gambar di halaman rumah ya. Kemudian nanti untuk ceritanya bisa disesuaikan sesuai gambar tersebut. Ada macam-macam gambar ilustrasi. Yang pertama ada komik, pamflet, karikatur, cergam atau cerita bergambar, kartun, dan cover buku. Ingat-ingat ya anak-anak, ada 6 macam gambar ilustrasi. Pertama, untuk pengertian dan contoh komik, ya itu ada contoh komik Make Friend. Nah, kemudian ada gambar dan tulisannya, anak-anak bisa membaca sendiri ya. Kemudian untuk pengertian komik, yaitu bentuk seni dengan gambar tidak bergerak yang disusun sehingga membentuk cerita. Ciri-ciri komik yang pertama, terdapat pesan dalam cerita, gambar dan teksnya seimbang, bahasanya mudah dipahami, kemudian ceritanya sederhana, bersifat menghibur. Selanjutnya ada pengertian dan contoh pamflet. Nah, mungkin anak tidak asing ya dengan contoh pamflet. Pamflet adalah sebuah tulisan yang berisi tentang suatu informasi yang terdiri dari tulisan termasuk gambar di dalamnya, yang umumnya dibuat pada selebaran dan tidak dijilid atau dibukukan. Ada pengertian dan contoh karikatur. Gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Karikatur menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan atau sindiran. Anak-anak terlihat pada gambar itu ukuran kepalanya terlihat lebih besar dibandingkan ukuran pada proporsionalnya. Nah, itu adalah termasuk salah satu ciri dari gambar karikatur. Seperti itu ya anak-anak ya. Ada pengertian dan contoh cerita bergambar, yaitu rangkaian cerita bermakna yang berupa perpaduan antara gambar dan teks. Jadi untuk cerita bergambar itu harus ada perpaduan antara gambar dan teks atau tulisan. Selanjutnya ada pengertian dan contoh kartun. Nah, Bu Anti sudah menyediakan gambar ya anak-anak ya untuk contoh kartun Doraemon. Siapa anak-anak yang suka
atau favorit kartunya adalah Doraemon ya. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Selanjutnya ada pengertian dan contoh cover buku. Ini Bu Anti sediakan ya Nana untuk contoh cover buku novel yang berjudul Laskar Pelangi. Adakah yang sudah pernah membaca? Jadi cover buku itu adalah bagian buku yang berupa gambar, ilustrasi, dan mewakili isi buku. Fungsi cover buku salah satunya adalah menarik minat baca. Selanjutnya langkah-langkah membuat gambar ilustrasi ada 3 ya Nana. Yang pertama menentukan tema atau gagasan, yang kedua membuat sketsa, dan yang terakhir melakukan pewarnaan. Pertama ada menentukan gagasan atau ide, yaitu gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan atau ide atau tema, kemudian bisa menentukan tokoh ceritanya, adegan, suasana, dan media yang akan digunakan. Kedua, membuat sketsa. Apa itu anak-anak sketsa? Yaitu misalnya Bu Anti akan menggambar sebuah tangkai bunga. Nah, sebelum Bu Anti warnai itu tentu saja kita akan membuat sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Dalam pembuatan sketsa harus memperhatikan tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Ketiga, ada mewarnai gambar atau pewarnaan. Proses pewarnaan dilakukan setelah proses membuat sketsa selesai. Pewarnaan dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya dan memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar adalah media alas gambar dan media pewarna. Yang dimaksud media alas gambar ilustrasi, yaitu media alas adalah media atau tempat untuk menuangkan gambar, misalnya kertas, kanvas, kain, atau bahan kaca. Yang sudah Bu Anti sediakan ada contoh kanvas dan kertas. Ada media pewarna gambar ilustrasi, yaitu ada 2 jenis media pewarna, yaitu pensil warna dan cat air. Pensil warna yang digunakan yang banyak mengandung lilin dan mempunyai pilihan warna yang banyak. Cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebagai pengencer sebelum dipergunakan. Seperti itu ya anak-anak ya. Anak-anak lebih suka mewarnai menggunakan pensil warna atau cat air ya. Ya anak-anak, kita sudah sampai di penghujung materi. Terima kasih sudah belajar bersama dengan Bu Anti. Hari ini kita belajar tentang gambar cerita. Silahkan bisa dipelajari kembali. Kemudian jangan lupa untuk like video pembelajaran ini ya. Kemudian yang belum subscribe silahkan untuk subscribe agar ketika Bu Anti mengupload video pembelajaran selanjutnya Nana bisa mendapatkan notifikasinya. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.